Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada Liputan Sigma pada siang hari ini. Saya Muhammad Andra Hernanda bersama rekan saya Maisi Permatasari Edi Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan berita mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kejahatan menjadi salah satu gejala sosial yang merugikan serta berdampak buruk bagi para korbannya. Tindak kekerasan seksual marak terjadi belakangan ini di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa isu kekerasan seksual ini sudah sering publik lihat dan dengar di berbagai media elektronik. Kasus ini bukan hanya terjadi di kehidupan personal, melainkan kini sudah memasuki ranah di dunia pendidikan. Sejumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 muncul di publik, bagaikan fenomena gunung es. Litbang Kompas mencatat diantaranya ada 10 kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik 1 tahun terakhir. Juni 2021, sebanyak 21 alumnus SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur mengadukan pelecehan seksual selama mereka bersekolah. Kasus masih dalam penyidikan. September 2021, 3 mahasiswi Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan mengalami pelecehan seksual oleh dosennya. Kasus masih dalam penyidikan. Oktober 2021, kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan oleh ayah kandungnya mencuat ke publik. Di bulan yang sama, Kapolsek Parigi Mutong diadukan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak perempuan tersangka pencuri ternak. Ibtu DGN dipecat tidak hormat, kasusnya diproses pidana. November 2021, pelecehan seksual di lingkungan kampus kembali terjadi. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, SH, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya saat bimbingan skripsi. Desember 2021, Polda Jawa Timur memberhentikan Bribda RB dan menahannya setelah terlibat dalam kasus bunuh diri seorang perempuan di Mojokerto, Jawa Timur karena mengalami kekerasan seksual dan diduga dipaksa untuk melakukan aborsi oleh pelaku. Desember 2021, HW, pemimpin sekaligus guru di sebuah pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memerkosa 12 santriwati berusia 13 hingga 16 tahun hingga hamil dan melahirkan pada kurun 2016 hingga 2021. Dari informasi yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13 anak menjadi korban, 8 korban hamil dan melahirkan 9 anak. 1 korban melahirkan 2 anak. Desember 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan ada seorang guru di sebuah pesantren melakukan kekerasan seksual kepada 9 santriwati. Para korban berusia 15 hingga 17 tahun. Masih di bulan Desember 2021, MAYH 51 tahun, guru SD di Desa Rawaapu, Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi karena mencabuli 15 siswi di sekolah. Guru yang juga ASN ini mengiming-imingi korban mendapat nilai bagus. Terakhir, di Desember 2021, Polres Metro Depok menangkap pria berinisial MMS 52 tahun, seorang guru agama di Beji, Depok. Diduga melakukan pelecehan terhadap 10 santriwati yang masih berusia 10 hingga 15 tahun. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Keputusan DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk diajukan sebagai inisiatif DPR merupakan langkah maju yang ditunggu-tunggu selama ini. Alarm darurat kekerasan seksual sudah berkali-kali berbunyi nyaring, mengetuk kepekaan dan kepedulian kita, terutama negara, untuk melakukan tindakan nyata guna mencegah dan mengatasi masalah ini. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi sorotan bagi Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud nomor 31 tahun 2021 mengenai kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan pendidikan. Berikut adalah tanggapan dari pelajar SMA Negeri 1 Banjarbaru mengenai isu kekerasan seksual. Baik, kami dari Reporter Liputan Sigma mengabarkan secara langsung dari SMA Negeri 1 Banjarbaru mengenai tanggapan para pelajar tentang kasus kekerasan seksual. Saya Azra Fatima Gumilang dan rekan saya Siti Aisyah Nurbaiti. Yuk, ikuti kami. Baik, sekarang saya bersama narasumber pertama kita. Halo. Sebelumnya aku mau minta waktu kamu sebentar ya. Boleh perkenalkan diri kamu dulu?
Nama saya Rati Sinta Devi dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Muhammad Goentara Sundiana dari 12 MIPA 3. Saya Nel Hanun dari kelas 11 MIPA 5. Saya Rahmaulan Safira dari kelas 11 MIPA 4. Oke, baik. Aku mau nanya nih, menurut kamu apa sih arti kekerasan seksual itu? Kalau menurut aku sendiri sih, kekerasan seksual itu kayak suatu tindakan yang nggak pantas dilakukan orang lain terhadap kita, apalagi sampai ke ranah pelecehan ya, dan mengakibatkan sampai fisik atau fisik si korban terganggu sih. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang bentuknya verbal atau non-verbal, ya, seperti merendahkan, melecehkan, menghina, dan menyerang anggota tubuh, fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual itu salah satu tindakan kejahatan yang merugikan karena berdampak besar pada mental korbannya. Perilaku yang menyerang seksualitas atau organ seksual seseorang dengan paksaan ataupun ancaman. Contohnya seperti perdagangan perempuan dengan tujuan seksual ataupun pemaksaan prostitusi. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menurut kamu tentang perkembangan dan maraknya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini? Menurut saya sangat disayangkan untuk kekerasan seksual 10 tahun terakhir ini, karena kita tidak bisa berbuat banyak ya untuk kasus kekerasan seksual ini. Kita hanya bisa mengedukasi kepada orang-orang dampak dari kekerasan seksual, dampak yang derita korban juga ya kekerasan seksual, dan kita hanya bisa mengurangi ya, dan untuk dibilang mencegah kita sepertinya itu tidak sangat efektif. Kalau kita hanya memberikan edukasi, itu hanya di dalam diri kita untuk melakukan atau tidak. Lebih baiknya sih kita menghindari ya menghindari kekerasan seksual ini, karena kita lihat dari sisi korbannya itu sangat disayangkan lah. Itu aja. Menurut saya sendiri sih prihatin ya, soalnya 10 tahun terakhir tuh kenapa jadi banyak kasus yang bertambah bukan malah berkurang. Sedangkan pemerintah pasti selalu menanggulangi dengan upaya-upaya mereka, tapi kasusnya masih aja gitu, marak dan bertambah bukannya berkurang. Menurut saya dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual masih kurang efektif karena tindak lanjut terhadap kasus tersebut masih kurang tegas dan tidak membuat efek jerah terhadap pelakunya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, menurut kamu siapa sih orang yang paling rentan untuk menjadi target korban kekerasan seksual, dan jelaskan alasannya kenapa? Untuk menurut saya sih korbannya itu nggak memandang usia dan gender, tapi mayoritasnya sih lebih banyak ke perempuan sih. Dan untuk alasannya itu sebenarnya terjadinya tuh juga masing-masing pelaku itu kan beda-beda ya motifnya ya. Bisa karena menganggap perempuan lebih lemah dari dia, atau dia mempunyai ancaman sesuatu agar korban ini mau menuruti perlakuan dari dia gitu. Pada perempuan sama anak-anak ya, karena untuk kalau perempuan, bisa dibilang perempuan ini mohon maaf, kondisi fisiknya mungkin tidak sekuat laki-laki, terus karena juga mungkin kurangnya pengalaman dan juga pengetahuan dan pendidikan tentang kekerasan seksual mungkin ya. Untuk anak-anak bisa dibilang kalau masalah kekerasan seksual, anak-anak ini mungkin bisa mudah untuk dimanipulasi oleh pelaku, dan anak-anak ini biasanya diiming-imingi juga oleh pelaku, jadi sangat rentan terjadi kekerasan seksual tersebut. Menurut saya, siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual, tidak peduli usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau latar belakang budayanya. Namun, perlu diketahui bahwa perempuan memiliki resiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual daripada laki-laki, dikarenakan mungkin kurangnya pengalaman sehingga terjebak dalam hubungan yang toksik, tingkat pendidikan yang lebih rendah, hingga kurangnya pendidikan seksual. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa pendapatmu jika teman atau kerabat terdekatmu menjadi salah satu korban ataupun pelaku dari kekerasan seksual? Untuk kalau salah satu teman saya menjadi korban, mungkin saya akan membantu dia untuk berani speak up tentang kekerasan seksual, dan juga menjadi pendengar yang baik buat dia bisa
membuat dia percaya sama kita bahwa kita bisa dibilang untuk ini ya, biar dia berani percaya diri lah ya, untuk percaya diri, dan kita juga melindungi dia karena dia punya masalah kekerasan seksual. Jadi itu mungkin trauma ya, kita membantu untuk menghilangkan sedikit demi sedikit menghilangkan traumanya. Untuk kalau salah satu teman dekat saya menjadi pelaku, mungkin saya akan menegur ya, memberi peringatan, mungkin nasihat dulu peringatan pertamanya. Mungkin untuk kalau peringatan keduanya bisa dilaporkan ke pihak berwajib atau diberi nasihat yang lebih keras lagi mungkin ya. Kalau menurut saya sih, kita pastinya harus berempati dengan korban. Dan kalaupun korbannya sudah percaya bercerita dengan kita tuh harus jaga cerita dia dulu. Tanpa persetujuan dia untuk diceritakan ke orang lain, itu jangan diceritain dulu. Dan kita mencoba mendengarkan cerita dari dia, jangan dipotong-potong, dan intinya jangan menyalahkan korban atas perilaku yang dilakukan oleh pelaku itu. Terus mencoba ngasih tahu dia pelan-pelan kalau untuk speak up ke orang tuanya dia sih. Jika orang terdekat saya yang menjadi pelaku kekerasan seksual, saya akan menegur dia dengan sangat tegas dan saya akan menyuruh dia untuk bertanggung jawab terhadap korban kekerasan seksual. Dan apabila masih saja terjadi, saya akan melaporkannya ke pihak berwajib. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih harapan kamu untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini? Harapan saya, semoga pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini dengan cara membuat undang-undang yang memberikan sanksi dan efek jerah terhadap pelakunya. Selain itu, dari masyarakat sendiri dapat diberikan edukasi mengenai pelecehan seksual dan bagaimana cara menjaga diri sendiri. Kalau dari harapan saya sendiri sih, yang pasti pemerintah sebaiknya lebih ketat dalam menanggulangi kasus yang meningkat ini ya, biar jangan semakin meningkat gitu, harusnya semakin berkurang. Dan kita harus sadar diri masing-masing agar kita tuh nggak melakukan kekerasan seksual seperti pelaku-pelaku di luar sana. Ya, harapan saya semoga kekerasan seksual tidak banyak terjadi karena dampak tersebut kasihannya untuk di korbannya ya. Mereka tidak bisa terbuka pada dirinya sendiri dan orang lain, dan mereka mendapatkan trauma dan juga mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri akan hal terjadi tersebut. Menurut saya itu saja. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu satu kata untuk pelaku kekerasan seksual. Jahat, keterlaluan, Sadar. Brengsek. Nah, itu dia tanggapan dari pelajar SMA Negeri 1 Banjarbaru mengenai kekerasan seksual. Kami dari Reporter Liputan Sigma pamit undur diri. Setelah ini, kita akan bergabung lagi bersama rekan kami di studio. Kepada Andra dan Maisi, dipersilahkan. Itulah berita yang dapat kami sajikan dalam Liputan Sigma pada siang hari ini. Kami pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.